Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayah bunda yang kami hormati dan anak-anakku yang kami sangat cintai. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa menambahkan ilmu dan wawasan kita dan juga menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sesi kali ini kita akan membahas bersama tentang satu tema yang sangat penting, yang senantiasa kita butuhkan sekalipun menembus zaman, situasi, keadaan. Ya. Tema ini adalah berkaitan dengan adab. Maka ada istilah al-adabu qoblal ilmi. Adab dulu sebelum ilmu. Apa maksudnya? Bahwa sesungguhnya adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Atau orang yang ingin mendalami sebuah ilmu harus menghiasi terlebih dahulu dengan adab, ya. Maka oleh karena itu sesungguhnya adab ini harus ditanamkan terlebih dahulu sebelum seorang mencari atau menggali sebuah ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat dalam terhadap masalah ini. Beliau mengajarkan kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari adab-adab yang buruk, ya, yang jelek, yang tercela. Beliau mengajarkan doa kepada kita, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari akhlak yang mungkar, yang jelek, yang buruk. Juga jauhkanlah kami dari amalan-amalan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jauhkanlah kami juga dari hawa nafsu. Jauhkanlah kami juga dari penyakit-penyakit yang mungkar. Ini adalah doa yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita harus menghiasi diri dengan adab yang baik. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita, siapa saja yang ingin mendalami khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama, maka jika dia niatnya baik, niatnya benar, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya segala kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah bukakan kepadanya kepahaman terhadap agama. Tapi memahami agama ini juga harus dilandasi dengan tadi adab yang baik, adab yang bagus, yang indah, ya, yang menghiasi diri kita masing-masing. Maka Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, ya, beliau memberikan wasiat, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Bahkan Yusuf bin Husain, beliau berpesan kepada kita semuanya, kepada siapa saja sang pencari ilmu, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itu maka engkau akan dibukakan pintu-pintu kefahamannya. Karena ketika seorang itu beradab, punya sopan santun, punya akhlak yang baik, maka sang guru juga akan mencurahkan kasih sayangnya, akan memberikan perhatiannya kepada sang muridnya. Tapi sebaliknya, kalau tidak punya akhlak dan adab yang baik, maka akan mendapatkan banyak kesulitan di dalam belajar. Maka adab ini menjadi sangat penting. Bahkan adab ini, keutamaannya ini menjadi penentu kejayaan dan kehancuran umat, ya.
Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu menjadi pertanda apakah seorang itu akan menjadi sosok manusia yang mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan dunia dan akhiratnya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat dalam satu waktu kecuali adab. Walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Begitu juga tidak ada sesuatu pun yang begitu dahsyat menghalangi seorang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kecuali ketika seorang tersebut qillatul adab. Adabnya qalil, sedikit ya. Kata pepatah, innamal umamu ma baqiyat akhlaquha fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya ukuran sebuah umat, sebuah bangsa itu akan bisa tegak eksis, tetap berdiri kalau di tengah-tengahnya tetap terhiasi dengan adab, dengan akhlak ya. Maka oleh karena itu sungguhnya Islam ini sudah jauh-jauh hari benar-benar sangat memperhatikan masalah adab ini. Bukan hanya isi yang ada di dalam otak, tapi akhlak, adab, etika yang menghiasi jiwa kita semuanya. Karena sesungguhnya seorang itu dianggap menjadi orang yang berharga, bernilai ketika dia beradab dan berakhlak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang kami hormati, anak-anakku yang kami cintai. Sesungguhnya ketika kita berbicara adab, ini berbicara dalam waktu yang sama sungguhnya dengan satu kata yang mirip, hampir mirip sama, seiring dan serasi, yaitu al-akhlak. Ya, al-akhlak. Apa bedanya antara adab dan akhlak? Adab itu suatu etika yang disepakati, yang dianggap layak untuk dilakukan, dipertahankan, dijadikan sebuah ukuran ya, dalam suatu masyarakat tertentu secara umum. Ya, jadi kesepakatan ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka adab ini bisa jadi berbeda antara adab timur dengan adab barat, antara adab Islam dengan non-Muslim. Bahkan adab ini bisa jadi berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain, suku dengan suku yang lain. Nah, ini adab bisa berbeda. Tapi ada banyak juga kesamaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Adapun akhlak itu adalah karakter yang tertanam di dalam jiwa seseorang masing-masing yang Allah titipkan di dalam diri seorang masing-masing, dan dia akan terlahir secara refleks. Kenapa? Karena dia itu terulang-ulang dilakukan. Ya, sudah ada di dalam tapi terulang-ulang dilakukan. Contoh misalkan apa? Akhlak seseorang suka memberi atau dermawan. Jadi sudah punya akhlak, ya. Jadi refleks dia suka memberi kepada siapapun. Ya. Akhlak seorang berani, itu akhlak ya, berani. Ya. Jadi dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Dia sebagai orang yang pemberani. Ini akhlak. Nah, akhlak-akhlak seperti contohnya sudah ada di dalam masyarakat Arab. Ya. Orang-orang Arab itu banyak yang pemberani. Rata-rata pemberani. Masyarakat Arab juga mereka adalah masyarakat yang dermawan ya, suka memberi. Tapi kadang pemberaninya, sifat, karakter, akhlak pemberaninya orang Arab ini terkadang mereka berani membela yang benar dan membela yang salah. Nah, maka oleh karena itu ketika Islam datang diluruskan. Nah, diluruskan akhlak tersebut ya. Diluruskan agar yang diperjuangkan, dibela dengan penuh keberanian itu hanyalah yang benar ya, al-haq gitu. Kalau yang salah tidak perlu diperjuangkan dengan penuh gagah keberanian. Nah, ini salah satu contohnya. Maka ketika Rasulullah datang, beliau sampai mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlaknya sudah ada
tapi kurang sempurna, maka diluruskan. Bagaimana cara menggunakan atau memaksimalkan akhlak pemberani tadi misalkan ya. Nah, ini bagi orang yang sudah punya benih-benih akhlak pemberani. Maka akhlak ini kalau orang yang belum pemberani, maka diusahakan. Nah, jadi akhlak itu bisa diusahakan. Ya, diusahakan, dilatih terus menerus. Akhirnya jadi pemberani. Perlu latihan atau riyadhah ya. Yang kurang dermawan ya, tidak begitu suka memberi, maka dilatih bagaimana cara bisa memberi. Nah, ini penting ya, latihan akhlak itu penting. Begitu juga latihan adab. Jika adab itu memang adab yang disepakati dalam Islam seiring dengan ajaran Islam, maka tidak masalah, dibiasakan ya, dikembangkan, dipertahankan. Tapi kalau tidak sesuai dengan Islam, ini akan bermasalah. Contohnya apa? Adab makan. Adab makan di dalam Islam itu berbeda dengan adab makan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Barat. Sekalipun mereka sudah standar itu, adab mereka seperti itu. Kalau mereka makan, ada garpu, ada sendok, ya, ada pisau. Nah, orang Islam juga tidak masalah, ada garpu, ada sendok, ada pisau, ya. Tapi yang membedakan adalah di detik-detik terakhir ketika akan makan. Ketika sudah dipotong makanannya, ditusukkan ke dalam garpu. Nah, ini detik terakhir yang membedakan. Kalau orang Barat tetap makan dengan tangan kiri. Tapi kalau di dalam Islam tidak bisa, tidak boleh. Geser garpu yang ada di tangan kiri, dipegang tangan kanan, makanlah tetap dengan tangan kanan, tapi juga tetap bisa menggunakan garpu. Nah, itulah bedanya. Maka dimanapun orang Islam ketika makan, adabnya seperti itu, tidak bisa diubah, ya. Karena itulah ajaran Rasulullah. Bahkan Rasulullah menegaskan, la yakulanna ahadukum wala yashrabanna biha. Jangan sekali-kali kalian itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Maka oleh karena itu, ya, adab Islam beda dengan adab non-muslim. Adab timur beda dengan adab barat. Yang kita pakai acuan adalah adab Islam. Kita sangat membutuhkan adab Islam ini, ya, sangat-sangat membutuhkan di tengah-tengah ya, betapa derasnya teknologi, ya, derasnya modernisasi ini. Ya. Ini sangat butuh sekali. Nanti akan ada adab berpakaian, ya, adab berbicara, adab tidur, ya, adab berbicara dengan orang tua, ya, adab minta izin, adab keluar rumah dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu tuntunan yang ada di dalam Islam dan itulah sebagai hiasan kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan akhlak, ya, yang terlahir di dalam diri kita, yang kita refleksikan secara umum, ya, secara refleks, ya, tanpa harus berpikir panjang kita melakukan seperti itu. Dan semua itu telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau sudah memiliki akhlak yang azim, sangat agung. Akhlak yang sangat agung itu jauh di atas rata-rata manusia, ya, jauh di atas rata-rata manusia. Kalau manusia disakiti, berat untuk memaafkan. Tapi ketika dikasih tahu, beritahu, baru kemudian memaafkan. Tapi Rasulullah tidak. Begitu disakiti, setelah dilepas langsung dimaafkan. Dan setelah itu tidak ada rasa dendam sedikit pun. Nah, ini kan berarti luar biasa, ya. La'ala khuluqin azim. Dan inilah adab dan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayah bunda yang kami hormati dan juga anak-anakku yang sangat kami cintai, nah, kita sangat membutuhkan adab dan akhlak ini. Bahkan Abdullah ibnu Mubarak sampai beliau mengatakan, bagi siapa saja yang belajar ilmu maka hendaklah belajar terlebih dahulu adab, ya. Karena apa?
karena adab ini sebagai bekal awal, pondasi awal yang sangat penting. Beliau sampai mengatakan ta'allamtul adab isrina, ta'allamtul adab 30 aman. Saya itu belajar adab 30 tahun. Tsumma ta'allamtul ilma 20 aman. Kemudian saya setelah itu baru belajar ilmu 20 tahun. Masya Allah. Jadi belajar adabnya jauh lebih lama daripada belajar ilmunya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri diceritakan bahwa dahulu jika ada yang akan menulis hadis, maka dia belajar adab terlebih dahulu dan menyendiri dalam ibadah selama 20 tahun. Abdullah bin Mubarak juga sampai mengatakan kita itu lebih membutuhkan adab yang banyak daripada hadis yang banyak. Nah, inilah sekarang ini jadi masalah adab ini di tengah-tengah kita. Nah, kadang orang tua itu tidak tahu adab, bagaimana adab kepada anak-anak mereka. Yang lebih banyak lagi, anak-anak itu tidak tahu adab mereka kepada orang tua, kepada guru-guru mereka, kepada teman mereka, kepada sahabat mereka. Ini hilang adab di tengah-tengah kita. Kita harus bangkitkan kembali adab ini, bisa menghiasi di dalam kehidupan kita semuanya, Bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau adalah khalifah di masa Abbasiyah, Khalifah di masa Abbasiyah. Beliau pernah mengundang seorang ulama hadis yang ternama, yang bernama Abu Muawiyah Ad-Dharir. Abu Muawiyah Ad-Dharir. Kemudian sang ulama ini mengisahkan keadaannya ketika diundang oleh Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan, aku diundang khalifah untuk membacakan hadis Rasulullah di hadapan beliau. Setiap kali aku sebut kalimat sallallahu alaihi wasallam, maka sang khalifah meneteskan air mata. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid ini luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah. Adabnya di hadapan Rasulullah, sekalipun hanya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang dijaga oleh mereka, Bahkan ada seorang khalifah juga, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Ini khalifah. Nah, khalifah ini, atau kalau kita sekarang katakan pejabat, ini punya anak, dan anak ini dititipkan kepada seorang ulama agar belajar kepada mereka, kepada beliau yang namanya Atha bin Abi Robah, Jadi ulama ini Atha bin Abi Robah dititipi anak Sulaiman bin Abdul Malik sang khalifah. Beliau sang khalifah ini sampai berpesan kepada anaknya, wahai anak-anakku, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalamilah, pahamilah ilmu agama. Demi Allah, belum pernah aku mengalami posisi serendah ini melainkan di hadapan hamba Allah yang bernama Atha bin Abi Robah. Jadi sampai pejabat khalifah yang begitu tinggi jabatannya, beliau hormat kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada anaknya. Nah, beliau tidak merasa tinggi ketika berhadapan dengan sang guru dari anaknya itu. Bahkan beliau merasa rendah, Karena apa? Karena ingin menunjukkan adab kepada guru. Jadi ada adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab juga kepada sesama sahabat. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah, terutama ketika kalian semua yang berhadapan dengan orang tua, hidup bersama dengan orang tua, maka jagalah adab-adab yang telah diajarkan di dalam Islam. Bagaimana cara berbicara, bersikap, bertindak, kemudian melihat orang tua, menatap orang tua, dan lain sebagainya harus dimunculkan. Adab di rumah, adab makan, adab tidur, adab masuk rumah, keluar rumah, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dijaga
tetap dilakukan ya, terus menerus tanpa berhenti ya. Begitu juga adab kepada murid, seorang murid kepada guru, ini juga harus dipertahankan ya. Bagaimana seorang murid berjalan dengan gurunya, bagaimana seorang murid berbicara dengan gurunya ya. Ya, tidak boleh berjalan di depan gurunya, tidak boleh duduk di tempat di mana guru tersebut duduk, tidak mulai bicara kecuali dengan izin sang guru, tidak berbicara di depan guru kecuali diizinkannya ya. Tidak bertanya sesuatu jika guru dalam keadaan capek, dalam keadaan bosan ya, dalam keadaan lelah ya. Ketika ingin mengunjungi sang guru juga harus minta izin terlebih dahulu ya, mengetuk pintunya dengan sopan dan santun ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan insya Allah ini semuanya bisa kalian pelajari dalam satu kitab yang kecil, dan insya Allah juga sebagiannya sudah dipelajari, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Intinya kita kembali kepada tadi bahwa adab ini harus menghiasi kehidupan kita semuanya. Barangkali itu sebagai pengingat buat kita semuanya, karena adab ini adalah akhlak Islam yang sangat tinggi dan kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Hada wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.